Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang analisis bibliometrik. Ya, kita akan menggunakan dimension. Ya, kita akan menggunakan dimension. Silakan nanti untuk login ke dimension. Yang sudah punya akun silakan login. Yang belum silakan untuk membuat akunnya. Ya. Nah, ini tampilan dimension. Kita akan coba untuk menggunakan dimension ini untuk analisis biometrik. Baik, pertama-tama kita ketikkan di sini kata kuncinya dulu. Pilihnya adalah di title and abstract. Ya, kemudian kita pilih, misalnya kita pilih kalau satu kata misalnya satu kata kunci, maka cukup kita ketikkan kata kunci tersebut, misalnya answer. Disarankan pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia terlalu sedikit nanti pencariannya. Kalau misalnya lebih dari satu kata atau frasa begitu ya, maka diberi tanda kutip, bertanda petik ya. Misalnya cancer detection ya. Cancer detection, maka di sini kita kasih tanda petik ya. Baru kemudian setelah seperti ini kita enter. Enter. Nah, pada cancer detection terdapat sekitar 32.855 artikel ya tentang ini. Kita sharing, kita filter, kita saring. Kita filter pada publication year. Kita ambil 10 tahun yang terakhir. Publication year, kita klik more. 10 tahun yang terakhir berarti mulai dari tahun 2015 ya sampai dengan tahun 2024. Kenapa nggak 2025? Karena sekarang kita di 2025, baru di awal tahun, sehingga pasti sedikit. Sehingga kita tidak menggunakan ini ya. Kita menggunakan yang 2024 terakhir kemarin ya, karena sudah selesai tahunnya kan, artinya sudah otomatis sudah berakhir untuk aplikasinya. Tapi karena yang 2025 masih berjalan, sehingga kita tidak menggunakan ya. Kita setelah itu kita limit tuh. Nah, eh, setelah kita seleksi tahunnya, kita hanya ambil 10 tahun yang terakhir, maka kita dapati ada 21.280 artikel ya tentang eh, cancer detection. Kemudian kita masuk kepada publication tip. Nah, kita di sini hanya memilih artikel, yaitu artikel jurnal dan proceeding. Kenapa? Karena ini yang hasil riset penelitian. Kalau yang chapter atau yang lainnya ini rata-rata adalah sekedar apa istilahnya itu asumsi ataupun pendapat ataupun sebuah pengetahuan yang kemudian belum tentu ada inovasi baru. Bisa jadi dia hanya mengutip atau hanya mengulas ulasan terdahulu, ya. Sehingga kita menggunakan yang artikel dan proceeding. Kita limit tuh. Ya, kita limit tuh. Nah, eh didapatlah ya ada 18.361 artikel. Baik. Ini sekarang kita lihat tren penelitiannya. Tren penelitian tentang cancer detection. Kita coba ke ya view, analytical view. Kita klik ya analytical view ini, kita klik ya. Kalau misalnya mau disaring berdasarkan riset kategori lebih bagus, ya, lebih bagus misalnya. Tapi kalaupun tidak juga tidak mengapa ya. Oh, saya hanya menggunakan apa nama teknologi informasi, berarti hanya ada 46 eh, artikel ya. Oh, saya menggunakan biomedical and clinical sciences, 32 artikel. Kalau saya menggunakan pembahasan tentang health service and system, ada 4.203 artikel dan sebagainya. Saya mau menggunakan semuanya aja misalnya. Berarti kita nggak usah milih yang ini. Biarin aja. Ya. Kita lihat pada overview. Pada overview, nah ini. Ini jumlah publikasi
ya dari tahun. Nah, kita pilih tahunnya di sini. So years ini, so years-nya kita rubah from-nya 2015 ya, to-nya ganti 2024 di oke. Nah, ini tren penelitiannya. Jadi penelitian tentang cancer detection semakin tahun semakin meningkat. Kalau kita misalnya mau download ya, maka kita bisa pakai yang garis tiga ini, klik ya, pakai yang XLS, klik yang LXS. Nanti akan terdownload. Lalu kita buka, kita bisa olah datanya. Baik, kita akan buka datanya dulu ya, supaya eh, kita stop screen dulu. Kita share yang data Excel yang tadi ya. Share. Nah, data Excel kita yes. Nah, kita besarkan datanya seperti ini ya. Oke. Kemudian kita enable editing. Kemudian, nah untuk membuat grafik ya, kita kasih tanda petik atas di atas di depan angka tahunnya ya. Kalau tidak nanti akan acak-acakan ya. Kita enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Semuanya dikopikan. Nah, kalau misalnya nggak bisa ya kita kasih tanda petik satu-satu. Misalnya ya nggak bisa misalnya gitu. Setelah itu kita ini blok masuk ke insert. Nah, di sini ada banyak pilihan-pilihan ya. Ada beberapa pilihan-pilihan. Bisa kita bikin grafik ya, misalnya grafik garis. Nah, kita bikin grafik yang garis misalnya seperti ini. Kalau misalnya saya mau bikin yang misalnya bukan garis misalnya, saya mau bikin yang ini seperti ini misalnya, boleh silakan. Selera kita ya, kita mau membuat pakai model diagram batang atau diagram garis, bebas ya, terserah kita. Misalnya kita menggunakan diagram garis misalnya seperti ini. Kita edit ya, ini kita edit. Add chart chart title-nya kita nonaktifkan, kita aktifkan yang exist title ya. Kemudian data labelnya kita aktifkan, yang grid line-nya kita hapus ya. Lalu kita di sini kita bisa ubah menjadi tahun. Kalau ini kita rubah menjadi jumlah publikasi. Nah, kita ketahuan. Jadi berdasarkan tadi hasil tadi kita ketahui bahwasanya terjadi peningkatan secara eksponensial ya pada eh, pada penelitian seputar cancer detection. Sempat ada penurunan pada tahun 2016 dari 997 menjadi 992, tapi nggak signifikan. Terus naik lagi menjadi 1081 dan terus naik terus. Tertinggi adalah pada tahun 2024 yaitu 3.982 publikasi ilmiah. Ya, seperti itu. Ya, itu tentang kalau kita mau menggunakan tren atau mengetahui tren penelitian dari sudut pandang atau dari sisi eh, jumlah publikasi ilmiah ya. Tren riset itu tidak hanya dilihat dari jumlah publikasinya ya, tapi juga bisa dilihat dari kita sama ya, masih yang ini ya, kita ganti yang publication, kita ganti dulu, klik yang publication ini, kita klik aja, kita ganti yang citation, citasinya. Nah, ternyata citasinya juga bagus. Artinya apa? Tren citasinya dari tahun ke tahun terus nambah. Jadi yang namanya eh, sebuah tren penelitian itu dapat diketahui dari apa? Dari jumlah publikasi dan jumlah citasi. Jumlah citasi juga sama. Kita bisa masuk ke
yang garis 3 ini, kemudian kita download Excel. Excelnya kita download, ya. Nanti kita bisa tampilkan Excelnya saya tadi persis, kita olah kayak tadi, ya. Oke, kita coba olah untuk Excelnya, ya. Excelnya kita coba olah, ya. Oke, kita coba olah Excelnya kayak tadi persis, ya. Kita kasih tanda petik 1, kita enter, terus petiknya kita copy ke bawah, ya. Kalau bingung boleh dikasih petik satu-satu manual, ya. Kalau mau di copy lebih bagus, lebih cepat, ya. Baru kita blok, kemudian kita insertnya. Misalnya sekarang kita nyoba yang pakai grafik batang misalnya, sama sebenarnya. Kita nonaktifkan yang chart title kita nonaktifkan, yang access title kita aktifkan, kemudian data label kita aktifkan, kemudian yang grid lain kita nonaktifkan. Nah, seperti ini. Ini kita ganti dengan tahun. Ini kita ganti dengan jumlah sitasi. Nah, berdasarkan hasil analisis biometrik ini, kita ketahui bahwasanya jumlah sitasi untuk penelitian cancer detection dalam 10 tahun terakhir atau deteksi kanker dalam 10 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan atau yang eksponensial, terus bertambah terus. Tertinggi adalah pada tahun 2024 dilihat dari jumlah sitasinya. Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk mengetahui tren penelitian itu bisa dengan cara seperti seperti itu. Baik, eh, sekarang kita kembali ke dimension lagi, ya. Kita kembali ke dimension lagi, ya. Nah, setelah kita, ya, nah setelah kita mengetahui apa namanya jumlahnya maupun tren penelitiannya, kita coba analisis, ya, analisis. Kita 18.361 ini kita simpan dulu filenya. Caranya adalah klik yang save import, save or import, klik ini, ya. Sini kita klik, kemudian kita klik yang export result. Nanti kita akan masuk ke email kita. Nah, kita pilih yang RIS, pilih yang RIS, ya, pilih yang RIS gitu, ya, ekspor. Nah, kalau sudah kita ekspor, ya, nanti akan masuk ke email kita. Kita lihat email kita. Kita lihat kepada email kita. Ya, kita coba email. Nah, ini ada masuk ke email kita. Ini, ya. Sudah masuk. Nah, caranya gimana? Ini, klik the link below to download your export. Nah, ini export kita download. Ini klik aja, ya, supaya nanti terdownload. Klik. Nah, sudah terdownload. Terdownload di eh, komputer kita. Nah, sekarang kita akan mengolah untuk mengetahui, setelah kita tahu tren penelitiannya, untuk mengetahui bagaimana novelty dari riset pada topik ini, kita bisa menggunakan Force Viewer. Ini tampilan Force Viewer. Yang belum install, bisa diinstal, ya. Install Java-nya, kemudian install Force Viewer-nya, ya. Kalau sudah, kita tinggal masukkan, kita olah di sini. Mengolahnya bagaimana? Pertama, klik yang create. Kemudian pilih yang ini, ya, map based on text data, atau gampangnya yang urutan ketiga begitu, ya. Next. Kemudian pilih yang RIS. RIS sama juga urutan ketiga ini kan, RIS. Kalau mengingat-ingat lebih gampang tiga tiga begitu, ya. Ini yang RIS kan yang ketiga nih. Oke. Nah, ini kita cari di sini file tadi kita di mana kita nyimpennya. Kita cari di komputer kita di mana file ini kita simpan, ya. Nah, kita cari filenya, ini yang tanggal sekarang ini, ya. Oke. Ya. Kemudian next. Ini sama title and abstract, ya. Next. Ya. Ini sama ekstrak.
Oke, kemudian kita pilih yang full counting. Kemudian next, next lagi, next lagi. Nah, ini sudah ada item-item yang akan bisa di kita misalnya yang ini nggak perlu bisa kita nonaktifkan misalnya. Kalau perlu semua ya silahkan ditampilkan. Ya, ini nggak usah bisa dinonaktifkan ya. Finish kalau sudah selesai finish. Nah, ini tampilan Force Viewer. Ini diklasterkan, di clustering berdasarkan warna-warnanya, clusteringnya. Jadi kalau ingin tahu clusteringnya bisa klik di item. Ini ada clustering, ada berapa cluster di sini ya, ada 4 cluster. Ya, Pak. Maka ini ada 4 warna kan, merah, kuning, hijau dan biru karena ada 4 cluster dan tiap cluster ini ada beberapa item yang beda-beda ya. Ya, begitu. Nah, kita pertama lihat pada network visualization. Network visualization ini akan menampilkan item-item sesuai dengan klasternya masing-masing. Ini klaster merah, klaster kuning ya, klaster hijau dan klaster apa namanya biru ya, di klasterisasi ya. Eh, Kalau ingin tahu tren penelitian terbaru, kita pakai overlay visualization yang ini diklik overlay visualization. Nah ini ya, ini tahunnya. Warna kuning menunjukkan tren terbaru. Tren yang terbaru itu warna kuning. Warna hijau itu tren yang masih baru tapi sudah tidak tapi bukan yang terbaru ya. Yang terbaru ya warnanya kuning. Tren lama adalah warnanya ungu. Warna ungu tren yang sudah lama. Artinya sudah lama nggak diteliti oleh orang. Karena apa? Sudah tren-tren lama ya. Tren-tren baru adalah yang warna kuning. Kalau kita ingin tahu trennya ya. Density ini mengenai kerapatan penelitian. Ya, kerapatan penelitian, di mana tema-tema yang berwarna eh, kuning ini adalah tema-tema yang memang masih memungkinkan untuk diteliti karena kerapatannya masih agak jarang, tapi yang warnanya biru itu sudah memang semakin rapat warnanya, semakin rapat penelitian yang ada dilakukan. Nah, cara membacanya kalau mau melihat tren terbaru pakai overlay visualization. Kerapatan penelitian bisa pakai density, ya. Kalau network ini untuk mengetahui bagaimana klasterisasinya ya. Cara mengerti novelty bagaimana? Novelty, perhatikan kalau seperti pasien. Pasien ini kan besar ya. Besar berarti apa? Penelitian tentang pasien sudah terlalu banyak. Ya. Semakin besar berarti semakin banyak penelitian dilakukan. Semakin kecil, nih kan semakin kecil kan ada yang lebih kecil lagi itu. Nah, ini kecil ini berarti semakin sedikit dilakukan penelitiannya, semakin sedikit dilakukan. Ya, jadi pertama kalau mencari novelty adalah cari not not ini yang paling kecil atau yang kecil-kecil, not yang kecil-kecil yang kita cari. Terus kedua, eh, kalau bisa not kecil tadi kalau terletak di pinggir akan lebih di pinggir jaringan, berarti dia akan lebih lebih punya novelty lagi. Kecil berarti apa? Sedikit penelitian. Di pinggir jaringan berarti lebih sedikit lagi penelitian. Ya, itu caranya seperti itu. Kemudian kita lihat pula hubungannya. Kalau terhubung langsung seperti ini, ya. Misalnya kita cari misalnya eh, terhubung langsung misalnya kayak diagnostik performance ini kalau dihubungkan dengan pasien atau dihubungkan dengan misalnya value atau urin atau sampel atau yang lain yang satu garis ini yang nyambung ini berarti dia sudah tidak punya novelty lagi. Meskipun penelitian tentang diagnostik ini performa ini masih sedikit, tapi kalau dihubungkan dengan pasien, dihubungkan dengan sampel, dihubungkan dengan urin, ini sudah banyak. Ya, caranya gimana menghubungkan diagnostik performa misalnya dengan yang tidak terhubung langsung. Syukur-syukur bisa dengan lain cluster, misalnya apa? Dengan high sensitivity misalnya. Ini kan beda cluster dan juga kondisinya juga ini kecil, kecil, diagnosis formen juga kecil dan tidak terhubung langsung. Berarti ini memiliki novelty yang tinggi.
ya, menghubungkan antara diagnostic performance dan sensitivity, high sensitivity. Caranya seperti itu. Misalnya kita coba menggunakan eh, application, aplikasi, application, aplikasi yang clinical application ini masih sedikit. Kalau aplikasi application biasa sudah lumayan banyak ya, teknologi sudah lumayan banyak. Biosensor juga sudah banyak. Karena kebanyakan kanker memang diagnosisnya pakai biosensor ya. Ini memang sudah saking banyaknya biosensor ini. Ini kan kalau aplikasi dihubungkan dengan biosensor udah nggak punya novelty lagi berarti ya. Eh, Harusnya pakai apa? Misalnya kita bisa memakai yang lain, misalnya yang tidak ada, misalnya tidak ada atau yang tidak terhubung langsung. Misalnya di sini kita bisa cari-cari mana item yang tidak terhubung langsung ya dengan application misalnya begitu. Eh, kita sambil cari-cari di sini ada nggak kira-kira apa namanya yang tidak terhubung langsung ya dengan aplikasi ya. Misalnya eh, di sini ada diagnostic performa, diagnostic performa dengan application, ya kan? Itu tidak terhubung langsung, ya, tidak terhubung langsung, ya. Maka bisa memiliki novelty ketika dihubungkan, ya. Hanya saja nih aplikasinya eh, ada juga yang eh, clinical application ya. Ini lebih sedikit lagi ya. Ini clinical application misalnya dihubungkan dengan tadi eh, pan cancer detection misalnya. Ini bisa memiliki novelty. Pan cancer detection juga ini kecil jumlahnya ya, meskipun bukan di pinggir jaringan tapi kecil, lumayan punya novelty ya. Juga ada multi cancer detection, ini juga bisa. Ini juga kecil juga dan berarti di pinggir jaringan. Ini novelty-nya cukup bagus ya. Kemudian ya dengan clinical application dihubungkan ini punya novelty. Itu cara untuk mencari novelty. Dan ini coba kita lihat, ini tren terbaru atau bukan? Oh, ternyata tren terbaru ini. Multi cancer detection kuning, berarti dia tren terbaru. Penelitian terbaru, lagi ngetren saat ini. Ya, begitu juga dengan misalnya eh, tadi eh, clinical application juga kuning. Tren terbaru ini. Tren terbaru ya. Tren terbaru yang dapat dimanfaatkan ya. Kemudian juga misalnya validation juga sama tren terbaru ya, ada beberapa yang terbaru. Lah bagaimana kalau penelitian kita misalnya oh saya menggunakan sensor apa yang ternyata di sini tidak ada notnya. Maka kita katakan itu juga hal yang baru, novelty. Ketika ada not yang belum ada di sini, misalnya oh ternyata not dengan sensor misalnya dengan sensor warna atau dengan sensor gas kok tidak ada, kita hubungkan, bisa apa tidak? Kalau memang nyambung silakan, ya silakan, silakan bisa dihubungkan ya untuk mengetahui apa namanya novelty-nya. Jadi bisa jadi novelty baru, misalnya aplikasi ya atau application dihubungkan dengan not yang belum ada di sini, misalnya sensor tentang masalah warna, sensor masalah gas. Ini kan belum ada di sini, bisa nggak bisa? Ya, jadi punya novelty ketika notnya tidak ada, berarti apa belum ada penelitian yang menghubungkan not tersebut ataupun yang mengambil not tersebut sebagai variabel inti penelitian. Ya, mungkin begitu. Lah nanti kalau misalnya kita mau nyimpan gambar ini gimana? Kita pakai screenshot. Ya, misalnya yang network dulu, kita screenshot dulu. Nah ini ya kan, screenshot. Nanti kita memilih lokasi di mana kita nyimpan, kasih nama di sini. Ya, ini set. Begitu juga dengan menyimpan yang overlay, menyimpan yang density. Apa perlu tiga-tiganya? Tiga-tiganya boleh, salah satu boleh, ya, untuk mewakili. Mana yang bisa mewakili riset yang akan kita lakukan, ya. Baik ini dulu, semoga bisa bermanfaat untuk kemajuan riset, ya, kita semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.